pada bacaan. Anak-anak masih ingat tidak teks itu dibagi menjadi berapa? Iya, teks itu dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi itu apa, Nak? Yaitu cerita rekaan yang didasari oleh angan-angan dan bukan berdasarkan kejadian yang nyata. Jadi teks fiksi itu berdasarkan imajinasi pengarang. Teks fiksi itu bisa apa saja sih, Nak? Bisa novel, dongeng, cerpen, atau fabel. Yang kedua ada cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu apa? Karangan yang dibuat atas dasar fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi pada kehidupan sehari-hari. Misalnya biografi, karya ilmiah, laporan, dan berita sejarah. Jadi teks non-fiksi itu akan mudah diingat apabila menggunakan peta pikiran. Peta pikiran itu apa? Peta pikiran merupakan suatu bagan yang menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peta pikiran itu merupakan suatu metode yang menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada apa sih, Mak, metodenya? 5W plus 1H. 5W plus 1H itu meliputi apa saja? Yang pertama, what, artinya apa. Yang kedua, ada who, artinya siapa. Yang ketiga, ada when, artinya kapan. Selanjutnya ada where, artinya di mana. Yang kelima ada why, artinya kenapa. Dan yang terakhir, yang 1H itu adalah how, artinya bagaimana. Nah, sekarang urutan peristiwa pada bacaan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan waktu kejadian. Yang kedua, berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, berdasarkan tema bacaan. Terus selanjutnya, cara mengidentifikasi urutan peristiwa. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, cermati tiap-tiap paragraf. Yang ketiga, perhatikan waktu kejadian. Yang keempat, catatlah kejadian yang terjadi secara urut. Selanjutnya kita akan mencari tahu bacaan pada teks berikut. Coba kita baca judul dari cerita tersebut. Demi air bersih, warga Maroboro rela berjalan sejauh 15 km untuk mendapatkan air bersih. Nah, kalian bisa membuat peta pikiran untuk menjawab pertanyaan berikut. Jadi buatkan contoh dari peta pikiran.
sesuai dengan judul pada buku kalian. Demi air bersih, warga Waroboros rela berjalan 15 km untuk mendapatkan air bersih. Nah, untuk membuat pertanyaannya, kita tarik. Kita buat pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Kita pikirkan selanjutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Yang terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Jadi ini adalah contoh dari peta pikiran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, Ibu cukupkan untuk hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.